Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Tetap sehat, tetap mempersiapkan diri untuk memasuki hari Minggu Palma. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari itu, hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah pegunungan, ke padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar apa yang dikatakan oleh Kayafas, imam besar pada tahun itu. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Yesus datang bukan untuk dirinya sendiri. Dia datang dari surga. Dia bawa keselamatan bagi siapapun. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah memberikan dirinya bagi domba-dombanya. Maka jelas dikatakan tadi, ia akan mengumpulkan, mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dia datang untuk menyatukan kita semua, Bapak Ibu, agar kita boleh hidup menurut kehendak dan perintah Bapa dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai gembala yang baik, ia akan mengumpulkan kembali umat Israel yang tercerai-berai. Dia akan menuntun dan membimbing mereka dengan ketetapan dan perintah-perintahnya. Yesus adalah gembala yang baik. Maka mari kita berikan diri kita. Kita dengarkan suaranya. Kita ikuti perintahnya. Agar kita tidak tersesat. Tapi kita di mana gembala kita berada,
di situ pun kita berada. Dia gembala yang mengumpulkan kita dalam persekutuan dengan Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua. Bersihkanlah kami dari noda dan dosa. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Kadang kami sering sekali jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Engkau gembala yang baik Tuhan. Buka telinga kami agar kami mampu mendengarkan suara-Mu dan melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menghendaki yang terbaik bagi hidup kami. Engkau Allah yang sungguh hidup. Engkau Allah yang membawa keselamatan bagi kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.